Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mairina Firdayati. Melanjutkan video pengantar modul 2 mengenai dampak industri pada lingkungan, berikut ini kita akan membahas mengenai perkembangan strategi yang diterapkan dalam mengatasi masalah pencemaran oleh industri. Kita akan awali dengan strategi lingkungan pasif. Sebelum berbicara mengenai strategi pasif, saya akan ajak Anda dulu mengenal kemampuan bumi, terutama media lingkungan tanah, air, dan udara, untuk menyerap limbah yang dihasilkan, dan kapasitas asimilasi alami lingkungan untuk melakukan pemurnian diri atau self-purification akibat dimasukkannya bahan pencemar tersebut tanpa intervensi teknologi. Di sini, limbah yang dimaksudkan bukan limbah logam berat ataupun B3. Konsep self-purification banyak digunakan pada media air seperti sungai yang saat ini mungkin banyak kita saksikan menjadi tempat utama pembuangan limbah industri maupun domestik. Seperti yang dapat Anda lihat pada slide. Kita ambil contoh dari media sungai. Kemampuan sungai membersihkan pencemar melalui proses fisik, kimia, dan biologi dilihat dari 3 indikator, yaitu yang pertama oksigen terlarut, kedua, biochemical oxygen demand atau BOD yang merupakan indikator pendugaan pencemaran bahan organik, serta ketiga, kehadiran organisme. Karena kemampuan self-purification ini bekerja berdasarkan aktivitas biota di perairan sungai. Diawali terutama di daerah hulu, ada zona air bersih atau clean zone. Zona ini terdapat jauh dari sumber pencemaran. Indikatornya adalah masih dapat dimanfaatkannya air sebagai bahan air minum, di mana organisme seperti ikan air tawar beraneka jenis masih banyak ditemui, dengan kandungan oksigen terlarut dapat mencapai 6-8 ppm dan konsentrasi BOD yang sangat rendah. Pada zona dekomposisi, zona di mana terdapat titik terjadinya pencemaran atau pembuangan limbah domestik ke sungai ditandai dengan naiknya konsentrasi BOD dan penurunan oksigen terlarut yang menunjukkan aktivitas mikroba untuk memanfaatkan atau mendegradasi atau mendekomposisi limbah dengan menggunakan oksigen untuk metabolismenya. Fase ini ditandai dengan peningkatan jumlah individual spesies khususnya mikroorganisme dan hadirnya slime molds atau kapang berlendir dan adanya pembentukan sedimen di dasar sungai. Ikan yang mampu hidup di daerah ini biasanya ikan lele atau ikan gabus. Pada zona septik, dekomposisi aktif senyawa organik mencapai laju optimum, sehingga laju deoksigenasi lebih besar daripada suplai atau laju reaerasi dari atmosfer. Pada beberapa kasus, oksigen sama sekali absen, sehingga disebut dengan zona septik. Pada zona ini, limbah senyawa organik memerlukan lebih banyak oksigen untuk dekomposisinya daripada yang tersedia di sungai. Sehingga hanya beberapa spesies yang mampu hidup seperti nyamuk, larva atau jentik nyamuk, dan cacing lumpur. Ikan sama sekali tidak mampu hidup di zona ini, yang juga didominasi oleh bakteri anaerob dan metabolismenya menghasilkan produk anaerobik seperti amoniak, metan, dan hidrogen yang membuat bau seperti bau telur busuk dan lingkungan yang toksik serta warna air yang hitam dengan lumpur tebal dan gelembung gas. Pada sungai yang mengalir, kondisi septik atau anaerob sempurna tidak terjadi karena adanya reaerasi ditandai dengan peningkatan oksigen terlarut. Keadaan ini terus membaik seiring memasuki zona recovery, di mana sungai hampir menyelesaikan kapasitas self-purification-nya. Pada zona ini, kebanyakan senyawa organik telah didekomposisi menjadi senyawa nitrat, sulfat, dan karbon dioksida. Recovery terjadi bertahap seiring dengan kondisi sungai yang semakin jernih dan turbiditasnya menurun. Konsep self-purification ini tampaknya mendasari banyak industri di awal perkembangan industri di suatu negara, menerapkan strategi pasif dalam pengelolaan limbah sebelum limbah mengganggu kehidupan masyarakatnya. Dan strategi ini sampai saat ini masih dapat kita temui, mulai dari penerapan strategi pasif yang disebabkan ketidaktahuan, ketidakpedulian, sampai menganggap bahwa alam masih mempunyai kemampuan self-purification yang tinggi. Pada dasarnya ini menerapkan filosofi pengenceran atau dilusi dan pencampuran. Faktor ketidaktahuan dan ketidakpedulian banyak kita temui pada industri kecil atau kegiatan industri tanpa izin seperti peti atau pertambangan tanpa izin. Industri-industri ini ada yang menganggap limbah mereka masuk dalam kategori limbah domestik, padahal karena sudah menjadi industri, volumenya akan jauh lebih besar dibanding rumah tangga biasa. Misalnya sentra industri tahu di beberapa perkampungan. Contoh lain misalnya adanya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, seperti logam berat di industri kecil yang tidak mempunyai instalasi pengolahan air limbah,
sementara limbahnya langsung dialirkan ke badan air yang tentunya akan membahayakan ekosistem air. Contoh faktor ketidakpedulian, menganggap bahwa bumi adalah milik semua orang, sehingga membuang limbah bisa di mana saja. Yang penting tidak mengganggu dirinya dan tetangga sekitarnya. Untuk yang sedikit lebih peduli, industri dilengkapi saluran-saluran atau pipa-pipa untuk pembuangan limbahnya tidak di saluran drainase milik warga misalnya, tapi diteruskan sampai ke badan air seperti sungai atau danau atau laut. Untuk industri yang dalam prosesnya melakukan pembakaran dan menghasilkan asap, maka dibangun cerobong asap setinggi mungkin agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, tanpa tahu kondisi atau kandungan emisi yang diproduksinya. Pada awal industrialisasi, pabrik-pabrik berlokasi dekat dengan kota di mana para pekerjanya sebagian besar tinggal. Seiring meningkatnya produksi, maka kota tumbuh semakin besar. Kemudian polusi pun makin terasa bagi penduduk walaupun cerobong sudah semakin tinggi. Maka alternatif yang dilakukan biasanya adalah memindahkan lokasi pabrik atau dari awal pembangunan pabrik yang cukup jauh dari kota. Namun limbah dapat dibuang atau dikelola. Itu salah satu sebab mengapa banyak industri berada dekat dengan sungai atau sepanjang pantai karena menyediakan pengenceran yang lebih baik sehingga emisi dapat dikendalikan dengan lebih baik dibanding membuang limbah ke kali kecil misalnya. Untuk polusi udara, lokasi yang jauh dan melihat dari arah angin membuat industri tidak mengganggu kehidupan kota, sehingga kualitas udara di kota jauh lebih baik. Namun sebenarnya melakukan pemilihan lokasi pabrik yang proper tidak akan mengurangi emisi, namun hanya mengalihkan emisi ke tempat yang tidak mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Walaupun untuk parameter seperti bau, pemilihan lokasi tentu harus menjadi pilihan. Misalnya pada industri kimia yang menangani limbah kimia yang berbau menyengat atau baunya dalam jumlah atau konsentrasi kecil sudah mengganggu. Maka harus dicari lokasi di mana arah angin tidak akan mengganggu dan menghantarkan bau ke daerah urban padat penduduk misalnya. Contoh lain, industri yang memerlukan pemilihan lokasi yang tepat adalah industri yang membutuhkan air pendingin dalam jumlah besar. Misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap yang air pendingin dalam jumlah besar didapatkan dari air laut misalnya. Ini juga banyak ditemui pada industri kertas karena kebutuhan airnya yang sangat tinggi dalam prosesnya, selain juga untuk buangan limbahnya. Strategi pasif yang menerapkan filosofi pengenceran dan menyerahkan pada lingkungan untuk membersihkan limbah, pada akhirnya ternyata mencapai titik batasan juga. Banyak contoh di sekitar kita menunjukkan bagaimana laut dan udara tidak cukup besar untuk semua limbah yang dibuang. Berikut beberapa contoh dampaknya. Dalam slide ini dapat Anda lihat data status mutu sungai Indonesia tahun 2016. Dari data sungai di Sumatera dan Jawa sampai Yogyakarta yang saya tampilkan di slide, hanya 2 sungai utama di Provinsi Banten yang sudah memenuhi kriteria atau cemar ringan. Sungai utama lainnya sudah dalam status tercemar sedang sampai tercemar berat berdasarkan baku mutu kualitas air sungai kelas 2. Jadi tidak layak untuk menjadi sumber air rekreasi dan pertanian, apalagi untuk sumber baku air minum. Tingginya pencemaran bahan organik menyebabkan kondisi yang disebut eutrofikasi. Eutrofikasi adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air dan berakibat tidak terkontrolnya pertumbuhan tumbuhan air, termasuk mikroorganisme seperti alga. Kondisi ini bukan saja menyebabkan berkurangnya oksigen dari dalam air, namun juga dihasilkannya toksin oleh alga yang tumbuh yang menyebabkan bau dan kematian ikan di perairan. Kehadiran limbah yang tidak mudah bahkan susah didegradasi mengakibatkan media lingkungan tentu tidak bisa melakukan penyerapan dan pemurnian sendiri. Misalnya dari limbah plastik. Bahkan limbah plastik yang diklaim berasal dari plastik biodegradable ternyata juga membutuhkan waktu untuk terdegradasi. Dan itu pun sebagian menghasilkan mikroplastik yang dampaknya bagi kesehatan juga punya potensi membahayakan. Dari sisi pencemaran udara, data Indeks Kualitas Udara Indonesia dari semua provinsi tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan angka rata-rata melebihi indeks kualitas yang diharapkan, atau dalam kondisi kualitas udara yang tidak baik. Di sisi lain, salah satu penyerap utama karbon dioksida dan penghasil utama oksigen, yaitu pepohonan, menunjukkan jumlah yang semakin tereduksi. Peta tutupan hutan tahun 2017 menunjukkan tutupan hutan yang makin menipis.
Data deforestasi di tabel juga menunjukkan pulau-pulau utama lokasi industri seperti Jawa dan Bali, hutan alamnya hanya tinggal 6-12% dibandingkan luas daratannya. Dengan strategi pasif yang menekankan filosofi pengenceran dan pencampuran, juga memfokuskan pada pemilihan lokasi industri, sebenarnya tidak mempengaruhi besaran konsentrasi emisi yang mereka buang ke lingkungan. Sehingga dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terbatas dan semakin menurun, pada akhirnya akan menyebabkan akumulasi konsentrasi dan dampak yang negatif bagi manusia dan lingkungan. Bagaimana dengan perkembangan strategi lingkungan lainnya yang kemudian berkembang? Pada video berikutnya, Anda dapat mengikuti penjelasan mengenai strategi lingkungan reaktif. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.